Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul evaluasi hasil belajar. Nah, jadi yang pertama itu konsep pengukuran dan penilaian. Yang pertama pengukuran, measurement. Pengukuran berasal dari kata to measure, yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas, dimensi, dan kuantitas dari suatu dengan cara membandingkan terhadap ukuran tertentu. Dua, penilaian. Penilaian adalah suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Jadi intinya penilaian itu tidak bisa bila tidak ada pengukuran. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita menilai orang yang sakit? Tentu ada ukurannya. Seperti orang sakit itu kan ukurannya badannya lemas, jalannya loyo, badannya bungkuk, seperti itu. Nah, jadi dari situ, dari ukuran tersebut, bahwasanya bisa kita nilai bahwasanya orang tersebut itu sedang sakit. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus melanjutkan kedudukan dan pentingnya evaluasi belajar. Kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Nah, jadi intinya dari sini pentingnya atau kedudukan evaluasi belajar di sini, kita dapat mengetahui tujuan kita untuk belajar itu apakah sudah tercapai atau belum. Nah, dengan tersebut, faktor-faktor apa saja yang bisa menjadikan pembelajaran tersebut berhasil dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan pembelajaran tersebut belum berhasil. Lanjutkan yang selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi belajar. Yang pertama, prinsip keseluruhan atau dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dimaksudkan di sini bahwa evaluasi tersebut dilakukan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Jadi maksud prinsip komprehensif atau prinsip keseluruhan di sini, kita mengevaluasi semisal satu kelas. Jadi tidak setengah-setengah. Nah, dari semisal kita jadi wali kelas. Di situ kan ada beberapa mata pelajaran, seperti misalnya matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Jadi kita itu harus menilai keseluruhan, bukan matematika dan bahasa Indonesia saja, tetapi IPA-nya juga enggak. Nah, itu tidak boleh. Jadi keseluruhan harus dinilai atau dievaluasi. Terus yang kedua, prinsip berkesinambungan atau biasa dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya bahwa evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Terus yang ketiga, prinsip objektif mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat menyatakan sebagai hasil evaluasi yang baik apabila terlepas dari sifat subjektif. Jadi maksud dari objektif di sini, kita harus menilai seluruh kelas, tidak boleh subjektif. Jadi semisal di situ ada murid berjumlah 10, jadi kita tidak boleh menilai setengahnya saja. Seperti misalnya menilai anak yang pintar matematika saja atau anak yang pintar bahasa Indonesia saja, tidak boleh, harus keseluruhan. Nah, itu prinsip yang ketiga. Selanjutnya, ragam-ragam alat evaluasi belajar. Yang pertama, tes berbentuk uraian. Nah, contohnya seperti esai. Dari esai tersebut bisa kita nilai bahwasanya murid tersebut memahami pelajaran atau tidak, dia menghafal pelajaran atau tidak. Di situ kan dapat tertera, dapat kita mengerti. Lalu yang kedua, tes bentuk objektif. Kalau di makalah itu contohnya ada 4. Yang pertama, benar salah. Habis itu pilihan ganda, mencocokkan, dan juga menjodohkan. Nah, jadi nanti kalau nggak ngerti bisa lihat di makalah, di situ sudah dijelaskan semua. Terus yang ketiga, tes lisan. Nah, di sini tes lisan itu tes yang paling enak karena hanya dengan tanya jawab saja. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya murid itu memahami pelajaran atau tidak, hafal dengan pelajaran atau tidak dari tanya jawab tersebut. Terus yang selanjutnya, peran guru dalam proses evaluasi hasil belajar. Peran guru sebagai administrator dan evaluator. Jadi guru dalam proses evaluasi belajar itu sebagai administrator dan evaluator.
Di sini juga ada 4 peran guru. Yang pertama, mempersiapkan siswa mengikuti proses evaluasi hasil belajar. Jadi di sini guru itu mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam evaluasi belajar, seperti misalnya menyediakan soal untuk ulangan, itu salah satu contohnya. Terus yang kedua, mengadministrasikan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Maksudnya mengadministrasikan di sini menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Nah, nanti itu akan dibahas di bab selanjutnya. Terus yang ketiga, membuat laporan atau mengkomunikasikan hasil evaluasi. Contohnya membuat laporan di sini, seorang guru membuat rapot. Nah, rapot tersebut itu contoh laporan dari hasil evaluasi. Dari sini kita juga bisa mengetahui dari keseluruhan, bahwasanya murid ini pintar di bagian pelajaran apa, pintar di bagian pelajaran apa. Dari situ kita dapat mengerti. Lalu yang selanjutnya, menggunakan hasil evaluasi untuk merencanakan program selanjutnya. Contohnya seperti kita menjadi wali kelas, kita melihat dari keseluruhan siswa yang ada di kelas, itu condongnya ke pelajaran yang mana, lalu pelajaran mana yang susah dipelajari. Nah, dari sini kita bisa merencanakan, bahwasanya ke depannya nanti kita akan membuat pelajaran yang susah ini menjadi gampang dengan metode-metode yang akan dilaksanakan. Lalu yang terakhir, ini yang tadi penyusunan instrumen atau alat evaluasi dan jenis tes. Yang pertama itu menyusun kerangka. Contohnya menyusun kerangka atau menyusun instrumen di sini, itu seperti kita akan melaksanakan ulangan. Jadi di sini kita sebagai guru di sini nanti akan memberikan soal ulangan. Jadi sebelum memberikan soal ulangan itu kita memberikan kisi-kisi. Itu termasuk contoh menyusun kerangka. Lalu yang kedua di situ membuat tes. Tes tersebut salah satunya pilihan ganda lah. Pilihan ganda di situ kan soal ulangan. Soal ulangan di situ nanti akan sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Nah, mungkin dari situ yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan dan saya rangkum terlebih dahulu, tidak langsung saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.